Hukum musik dan nyanyian dalam Islam, terutama dalam pandangan manhaj salaf, memiliki perdebatan yang panjang yang terkait dengan interpretasi dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Dalam pandangan manhaj salaf, yaitu pandangan yang diikuti oleh ulama salafus saleh, generasi pertama Islam, sebagian besar ulama salaf menganggap musik dan nyanyian sebagai sesuatu yang terlarang atau makruh. Di sini akan kita jelaskan lebih mendalam tentang pandangan ini, termasuk dalil, argumentasi, dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mnedi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum musik dan nyanyian dalam perspektif manhaj salaf. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bahas satu persatu, dimulai dari definisi musik dan nyanyian sampai perbedaan pendapat ulama berkenaan hukum musik itu sendiri. Yang pertama, definisi musik dan nyanyian. Musik adalah susunan nada atau suara yang diselaraskan untuk menghasilkan melodi, ritme, dan harmoni. Nyanyian adalah bentuk ekspresi yang melibatkan vokalisasi suara dengan melodi tertentu, sering kali diiringi dengan musik. Selanjutnya, dalil-dalil yang digunakan oleh ulama salaf. Para ulama yang mengikuti manhaj salaf mendasarkan pandangan mereka tentang musik dan nyanyian pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa dalil yang sering disebut antara lain, yang pertama dalil Al-Quran, yaitu surat Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadits, yaitu perkataan yang tidak berguna, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Sebagian ulama tafsir seperti Ibnu Mas'ud menafsirkan lahwal hadits sebagai nyanyian atau musik. Mereka berpendapat bahwa ayat ini melarang hal-hal yang melalaikan, termasuk musik dan nyanyian yang dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 64. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, serta berjanjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Dalam ayat ini, beberapa ulama menafsirkan bahwa godaan setan terhadap manusia bisa termasuk melalui musik dan nyanyian yang membawa kepada kemaksiatan. Lalu, dalil dari hadis. Yang pertama, hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah SAW akan ada dari umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, sutra, qamar, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, para ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW menyebutkan alat musik dalam konteks yang sama dengan hal-hal yang diharamkan, seperti zina dan qamar. Ini menunjukkan bahwa alat musik dan nyanyian termasuk hal yang terlarang dalam Islam. Yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman akan ada terjadinya longsor, kerusuhan, dan perubahan bentuk wajah. Apabila ditanyakan sebabnya, Rasulullah menjawab, karena adanya alat-alat musik dan para penyanyi wanita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sering dikutip untuk menunjukkan bahwa musik dan nyanyian merupakan tanda-tanda keburukan dan kemaksiatan yang akan terjadi di akhir zaman. Maka timbullah sebuah pertanyaan, apa pendapat para ulama salaf tentang musik dan nyanyian? Teman-teman sekalian, pendapat para ulama salaf tentang hukum musik dan nyanyian umumnya terbagi dalam beberapa pandangan. Namun, mayoritas ulama salaf menganggap musik sebagai terlarang,
Di sini akan kita bawakan beberapa tokoh ulama salaf dan pandangan mereka. Yang pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahumullah mengatakan bahwa nyanyian adalah hal yang dibenci, yaitu makruh dan lebih cenderung untuk ditinggalkan. Ia menganggap bahwa nyanyian sebagai suatu hal yang dapat membawa kepada kefasikan. Yang kedua, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa musik dan nyanyian adalah haram. Ketika ditanya tentang musik, beliau berkata bahwa musik dan nyanyian dapat membawa seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan lalai dalam beribadah. Yang ketiga, pendapat Imam Malik. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa musik adalah suatu yang terlarang dan bahkan menganggap orang yang melakukan hal tersebut sebagai fasik yang tidak diterima kesaksiannya. Setelah kita mengetahui bagaimana pandangan ulama mazhab tentang musik dan nyanyian, maka bagaimana hukum mendengarkan musik dan nyanyian tersebut? Dalam manhaj salaf, hukum mendengarkan musik dan nyanyian yang bertujuan untuk hiburan semata adalah haram atau makruh. Mereka yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa musik dan nyanyian dapat menyebabkan hati menjadi keras, melalaikan seseorang dari ibadah, dan menimbulkan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu. Namun sebagian ulama salaf memberikan pengecualian kepada jenis-jenis nyanyian tertentu seperti yang pertama, nyanyian yang tidak disertai dengan alat musik. Sebagian ulama membolehkan nyanyian yang tidak diiringi alat musik selama liriknya positif dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Yang kedua, dalam acara pernikahan, hadis menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membolehkan nyanyian, yaitu tanpa alat musik, dalam konteks pernikahan untuk memberikan kegembiraan. Teman-teman sekalian, apa hikmah dan alasan larangan musik? Para ulama salaf memberikan beberapa alasan mengenai larangan musik dan nyanyian. Antara lain, yang pertama itu menyebabkan lalai dari ibadah. Musik dan nyanyian yang berlebihan dapat membuat seseorang lalai dari sholat dan zikir. Yang kedua, dapat menyebabkan keburukan moral. Musik yang mengandung lirik yang tidak islami bisa mengajak kepada perbuatan maksiat atau pergaulan bebas. Yang ketiga, mengeraskan hati. Musik yang berlebihan dapat mengeraskan hati seseorang, mengurangi kekhusyukan dalam beribadah. Walaupun pandangan umum ulama salaf cenderung melarang musik, dalam sejarah Islam terdapat juga perbedaan pendapat di antara ulama. Misalnya sebagian ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki memiliki toleransi tertentu terhadap musik yang tidak mengandung unsur haram dan tidak melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa pandangan manhaj salaf secara umum menganggap musik dan nyanyian sebagai sesuatu yang terlarang atau makruh, terutama jika musik tersebut membawa kepada kelalaian dari ibadah atau berpotensi merusak moral. Namun, terdapat perbedaan pendapat kecil di kalangan ulama terkait jenis-jenis nyanyian tertentu yang mungkin dibolehkan dalam kondisi khusus seperti pernikahan atau nyanyian yang berisi lirik positif tanpa disertai alat musik. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.